Di masa masih muda apa sekarang? Oh, ini tadi bedak yang kedua, ini bedak yang pertama. Ini Mbak cantik sekali nih Mbak. Ya, cium aja begini. Sangat tadi. Saya punya kebiasaan ritual jambu mente itu loh. Kesure pesugihan Gunung Kawi kan ngoten. Untuk petunjuk arah menuju ke Gunung Kawi, terutama tempat ritual, tempat sakral yang tidak boleh dikatakan tempat pesugihan tersebut, perhatikan baik-baik ya. Ini adalah perempatan Talang Agung ke Panjen. Nah, perempatan ini bila belok kiri, nah itu mobil hitam Avanza itu, nah, dengan ini Mbak yang semok itu ke kiri, ke arah Gunung Kawi. Jadi dari tempat ini sekitar 15 km lah. Kita perhatikan lagi, ini bis Bagong dari Blitar ini ya. Ini bis Bagong dari Blitar menuju Arjosari Malang. Jadi bagi Anda yang ingin tahu persis, ikuti terus petunjuk arah ini. Nah, jadi kita dari perempatan Talang Agung ini belok kiri. Terus nanti setelah sekitar 1 km kita belok kiri, ini ada pertigaan. Itu kita lurus. Kalau ke kanan itu ke Malang lagi. Jadi kita ngambil yang lurus ya. Nah, untuk lebih gamblangnya, monggo dan mari kita vlog saja. Nah, itu ada musisi Lambi Abang. Oke teman-teman, konco-konco, langsung saja kita menuju ke lokasi tersebut, ke arah Gunung Kawi. Tempat sakral, tempat ritual, ada yang ritual cewek konoan. Tempat itu tidak boleh dibilang sebagai tempat mencari pesugihan. Sebuah makam atau pesarian yang sangat dikeramatkan di Gunung Kawi tersebut adalah makam atau pesarian Eyang Jugo. Bahkan tidak sekedar dikeramatkan, lebih dari itu. Perbuatan-perbuatan yang terkait dengan pesarian Eyang Jugo dianggap sakral. Mengenai orang-orang dari berbagai penjuru yang datang ke Gunung Kawi, terutama di tempat yang sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh dibilang atau dikatakan mencari pesugihan, tetapi memakai bahasa religi yaitu mengalap berkah. Adapun letak dan keberadaan makam yang dikeramatkan itu tadi berada di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, jadi jaraknya dari Jalan Raya Blitar Malang, tepatnya perempatan Talang Agung itu tadi, bukan Tulungagung ya, tetapi Talang Agung, menuju ke lokasi Gunung Kawi tempat pesarian Eyang Jugo sekitar 15 km, ya lebih lah, dengan posisi jalan menanjak terus sampai tujuan. Selanjutnya, bagi Anda dan saudara-saudaraku yang berada di luar wilayah Kabupaten Malang yang belum tahu dan ingin tahu betul tentang Gunung Kawi itu, ikuti dan simak video ini
Pak D akan bercerita yang sebenarnya sesuai yang ada di lokasi. Mengenai tempat sakral yang dikeramatkan atau serba disakralkan yang ada di Gunung Kawi, Jawa Timur tersebut ada dua. Yang pertama adalah Pesarian Gunung Kawi yang terkenal banget, yang sampai saat ini banyak sekali didatangi orang-orang dari manapun juga. Terus yang kedua adalah keramat sakral keraton, bisa juga dikatakan Keraton Sakral Gunung Kawi. Dua tempat tersebut berjarak sekitar 10 km dan sama-sama berada di seputar Gunung Kawi. Nah, mengenai perjalanan dari Jalan Raya Blitar Malang itu tadi, sebagian kita skip. Langsung saja kita akan masuk ke kawasan sakral keramat Gunung Kawi. Ditandai ada sebuah gapura, yang di bawah gapura itu ada reco atau patung gede sekali. Jadi untuk bertujuan yang ke Pesarian Gunung Kawi maupun ke Keraton Sakral Gunung Kawi, sama-sama melewati gapura itu tadi. Terus nanti ke depan itu jalannya pecah jadi dua. Kalau ke kiri ke Pesarian Gunung Kawi, Pesarian Iyang Jogo itu loh ya. Terus kalau lurus atau nyerong ke kanan itu ke tempat Keraton Gunung Kawi. Keduanya itu tidak boleh dibilang atau dikatakan tempat mencari pesugihan. Jadi kalau ada yang bilang itu tempat mencari pesugihan, pasti nanti itu pengelolanya itu ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel begitu loh konco-konco ya. Jadi misalkan suatu hari ente buke bapake yang datang ke lokasi Gunung Kawi, baik yang Pesarian Gunung Kawi maupun yang Keraton Gunung Kawi, jangan sekali-kali mengatakan atau mengucapkan ini tempat untuk mencari pesugihan ya. Jangan begitu loh ya, nanti ditapuk serandal loh. Nah, selanjutnya setelah kita melewati atau masuk gapura yang ada reco atau patung yang gede itu tadi, mulai jalan bercabang sampai ke tempat keramat itu banyak sekali orang mondar-mandir seperti tukang ojek, namun mereka itu adalah pekerja layanan jasa. Maksudnya begini ya, untuk lebih jelas gamblangnya, misalkan begini ya, ente sekalian kan baru pertama kali ini datang ke lokasi Gunung Kawi. Tentunya kan masih belum tahu seluk-beluk sini, cuma plonga-plongo dan cila-cilo begitu. Nah, nanti bagi kamu-kamu yang masih plonga-plongo dan cila-cilo di situ, ada yang memberi arahan atau sebagai pemandu. Kan biasanya para peziarah itu sebelum masuk ke tempat makam utama itu melakukan ritual mandi atau ritual cewok. Nah, jadi untuk mbak-mbak yang ingin melakukan ritual mandi dan ritual cewok, nanti ada yang mengarahkan, oh nanti alatnya harus beli menyan ini, beli dupa ini, dan mandinya begini, dan cara cewoknya itu harus mengucapkan ini, dadak bengek dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Sampai di sini paham ya? Tentunya karena jasa orang tersebut, nantinya kita pun yang ngasihlah ibaratnya tukon-tukone rokok atau tukone bensin atau tukone wedang kopi seikhlas kita dengan jumlah yang pantas. Misalkan 40 atau sampai 50.000 itu walaupun kita ikhlas tetapi kan sudah pantas. Nah, sekarang kita sudah sampai di terminal Gunung Kawi. Oke, dilanjut. Jadi kita tadi dari bawah sana itu, sepanjang jalan ini rumah-rumah yang ada di sini itu bagus-bagus sekali. Terus kebanyakan warga setempat di seputaran tempat keramat Gunung Kawi ini itu bisa dikatakan hampir tiap rumah itu punya usaha penginapan gitu Pak ya. Nah, jadi hampir setiap rumah itu banyak yang punya usaha penginapan.
Adapun penginapan yang ada di sini itu bervariasi. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang. Ngoten nggih Pak nggih. Ngoten niku teng mriki lek sing murah ngoten niku pinten Pak sedalu ngoten niku? Ada sing 7 gangsal, ada sing 50. Oh, jadi kalau yang murah itu ada yang 50.000, 75.000. Lek 125 ngoten nggih. 50 Oh, lek sing hotel 250 ngoten nggih. itu namung 175. Oh, 175. Lain nek riyo. Terus tiang mriki mata pencahariannya seputaran Gunung Kawi mriki penginapan, terus sadean. Sadean ngoten niku. Oh, berjualan souvenir ngoten niku nggih. Sing tani jarang Pak mriki. Patok ngen tani. Tani kebune tapi enten ngandhap. Oh, tapi lahannya tengah ngandhap mriko. Oh, nggih nggih. Nggih. Sampun Pak, monggo Pak nggih. Nggih, monggo-monggo ndherekaken. Nggih. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini tadi kita bertanya kepada warga, kebanyakan mereka di sini itu seperti itu tadi, punya usaha penginapan dengan tarif bervariasi, ada yang 50, 75, 200. Nah, kalau seperti ini 175 nih Pak. Nah, ini penginapan Miki. Jadi Anda yang datang ke seputaran Gunung Kawi, ojo khawatir, di sini ora samar lek terlantar ya, karena di sini banyak penginapan-penginapan yang murah, yang ekonomi. Nah, setelah kita naik, nah ini ternyata gang-gang sempit ini di sana itu rumah semua ini. Terus, nah ini pisangnya pisang biar, kalau orang Melayu Sumatera ini mengatakan pisang pelanduk. Paling-paling pisang ini 2 atau 3 sisir. Kalau orang Jawa mengatakan pisang biar. Oke, dilanjut. Kita terus menuju ke atas sana. Nah, kita lihat sendiri ya, di sini yang banyak itu usaha penginapan, jualan baju, jualan makanan, jualan jajan. Mereka yang bertani lahannya itu di bawah. Suasana sekarang ini sepi karena ini bukan hari keramat. Biasanya yang ramai itu Kamis Wage. Monggo Bu. Nah, ini dempet-dempetan ini semuanya penginapan. Terus di Gunung Kawi ini ada 2 tempat keramat. Pertama adalah makam, terus yang kedua itu juga keraton. Jadi Gunung Kawi Pesarian dan Gunung Kawi Keraton. Nah, teman-teman sekalian, kali ini Anda pandang, Anda simak, kita semakin mendekat ke arah makam, namun ini bukan yang keraton. Gunung ini atau yang namanya Gunung Kawi itu terkenal skala internasional. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada yang asing dengan nama Gunung Kawi. Nah, ini ada semacam gapura joglo. Sebelum ke gapura itu ada anak tangga semacam ini.
sehat. Aku kali nggak pilih di luar kok. Nyuwun sewu nggih niki kagem sedaya pripun niki. Makasih Bapak. Nggih. Ngaten iki awet enjing ngantos jam pinten Pak ngaten iki? Sopan nggih. Oh, enjing ngantos wonten ngoten nggih. Oh, nggih. Sang gangsal ngoten Pak. Menawi rejo. Rejo. Lek hari-hari biasa ngeten iki nggih. Nggih. Wong itu Nawang pitu kok. Nawang pitu kok 5.000-an Duk. Iya. Kurang kok sakit baik. Tambah 10 no, Mas. Kalau ditambahin kalau Nggih. Semanten ugi kula nyuwun donga pangestune nggih mugi-mugi tansah pinaringan selamat mangke ngantos wangsul nggih Pak nggih nggih Mbak nggih. Kula saking Bojonegoro. Kak di duit belas. Loro. Monggo sedaya mawon. kita tunggal Pak. Nah, teman-teman, kita semakin mendekat dengan tempat utama keramat di Gunung Kawi. Terus di bawah gapura itu banyak mereka meminta yaitu ya. Jadi kita selagi mungkin hati itu karep, kebetulan ya ada yang buat ngasih, jadi kita bagi atau kita kasih gitu aja ya. Ya udah itu tadi Anda bisa menyimak sendiri. Nah, rumah-rumah yang ada di sini propertinya ini ya. Nah, ini seperti kita berada di negara tirai bambu atau Cina. Jadi warna-warni biru merah. Nah, jadi plakat usaha yang ada di sini itu kaligrafi seperti di negeri Cina. Terus banyak juga souvenir-souvenir. Nah, ini kita sudah mendekati sampai di puncak Gunung Kawi. Nah, di sini seperti ini adalah ini restoran. Nah, rapi, bersih. Nah, ini restoran ya ini ya. Jadi kampung apa itu namanya ya, tempat sakral, namun di sini banyak restoran, banyak hotel, banyak penginapan, banyak souvenir. Kalau kita lihat dari bawah, sepertinya hanya sebuah bukit atau apa gitu. Dan yang paling menarik, syukur alhamdulillah kita syukuri, di kawasan puncak keramat Gunung Kawi ini sudah ada sebuah masjid yang cukup besar ya. Masjidnya ini di kanan jalan ini. Jadi di depan sana itu tempat keramat makam untuk Gunung Kawi 1, katakanlah gitu ya. Gunung Kawi 2 adalah keraton. Di sana itu tempat makam, kita zoom ya nih ya. Dengan adanya masjid ini, Anda sekalian kalangan muslim tentunya bersyukur. Udah gitu aja ya.
Oke, dilanjut kita melihat-lihat lagi suasana pada saat kita sudah sampai puncak makam keramat Gunung Kawi. Mas. Nah. Iku singkono Mas di Rondaru nih Mas. Terus di dekat keramat makam ini ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon Dewondaru. Barang siapa yang ketiban buahnya itu diyakini akan mendapat keberuntungan. Jadi kalau banyak sekali pengunjung-pengunjung yang memang sengaja duduk-duduk di bawah pohon Dewondaru itu. Nah, masalah itu juga banyak warga yang cerita. Coba sekarang kita melihat suasana yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi bagi Anda yang berkunjung ke Gunung Kawi, di sini banyak sekali depot-depot yang bersih. Pokoknya kita amati bareng-bareng saja ya. Ini kita sudah sampai di puncak dan tempat keramatnya itu di depan. Terus di sana itu ada sebuah gunung. Jadi itu juga bisa disebut dengan Pegunungan Kawi. Posisi kita ini sudah berada di puncak Gunung Kawi. Namun di sana itu masih ada sebuah gunung. Jadi di daerah sini itu kawasan Pegunungan Kawi. Kalau Gunung Kawi itu satu, namun yang benar itu adalah Pegunungan Kawi. Lalu di sini itu tempat usaha dengan tempat sakral utama itu mirip-mirip, seperti tidak ada bedanya. Nah, itu ada bangunan. Bangunan ini tentunya dari kaligrafinya kita bisa memahami itu adalah agama bukan Islam itu ya. Anda perhatikan. Tetapi kalau kamera ini kita putar ke kanan, di sana ada bangunan masjid. Nah, itu adalah Islam. Oke, kita lanjut ya teman-teman dan konco-konco. Selanjutnya di kiri jalan ini, nah ini ada bedak-bedak kosong. Ini bedak ini untuk berjualan bunga. Ini ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bedak. Ini bedak untuk berjualan bunga. Namun karena sekarang ini masih pagi dan ini juga bukan merupakan hari keramat atau hari sakral, jadi bedak ini kosong. Nah, di sini ada tarifnya. Harga bunga ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah, itu sama semua ya, ya. 5.000, 10.000, 5.000 dan 10.000. Terus di sini itu juga banyak burung merpati liar. Jadi burung merpati ini liar seperti di negeri Cina. Itu kan banyak ya burung merpati. Nah, di era sekarang selain tempat ini sudah tidak ada lagi burung merpati liar. Paling yang ada kelelawar. Itu pun kelelawar yang ada di hutan-hutan. Kalau kelelawar yang ada di kampung-kampung itu orang sekarang itu banyak yang doyan dimasak, digoreng dan lain sebagainya. Oke, dilanjut kita telusuri ada apa saja di perkampungan Gunung Kawi ini. Setelah kita melewati gapura yang tadi ada sedulur-sedulur yang minta itu, di depan itu juga masih ada gapura lagi. Waduh, gapuranya kok akeh men ya. Di jalan itu ada gapura masuk, bayar karcis. Ada gapura. Terus ada lagi gapura.
Nah, ini di depan gapura persis ada semacam kelenteng. Ini kalau saya mengatakan kelenteng, tapi kalau Anda sekalian mengatakan apa, saya juga tidak tahu persis cara menyebutnya. Nah, ini ada Ciamsi. Terus ini ada lagi ya. Itu adalah loket pendaftaran keselamatan dan nadar. Iya. Loket pendaftaran keselamatan dan nadar. Di sini kita syuting, kita spill tarif-tarifnya. Pesarian Gunung Kawi. Jadi di sini ada semacam tarif untuk ubur rampen, tumpeng ayam 270.000, tumpeng ayam sayur dan lain sebagainya dari atas. Terus di sebelahnya juga begitu. Nah, sekarang Anda sudah jelas kalau sudah di screen di sini ya. Itu sepertinya dan layanan seperti apapun ada. Misalkan layanan peramal atau ngeramal nasib itu ada. Layanan penyedia ubur rampen sesaji ada. Layanan nginep bagi yang kewengen juga ada. Layanan berjualan tetek bengek dan lain sebagainya juga ada. Dan semua orang yang berjualan atau yang usaha di sini itu, masalah harga itu selalu dipantau oleh pengelola tempat wisata ini. Kan kalau nanti suatu saat ada para pengunjung yang digenjot harga terus komplain, akhirnya terus tidak laku, kan merugikan. Nah, di sini kita melihat banyak sekali pedagang bunga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bedak pedagang bunga. Dan itu semua labelnya atau harganya itu sudah dilabeli oleh pengelola wisata yang ada di sini. Bunga yang ada di sini itu harganya 10.000 dan 5.000. Tidak boleh menjual lebih dari harga yang sudah ditentukan oleh pengelola wisata. Nah, jadi untuk mereka-mereka yang datang ke tempat ini itu membeli bunga, terus nanti masuk ke makam menabur bunga. Tata cara orang ke makam itu kan seperti itu. Oke, lanjut. Yang unik di sini itu, ya. Yang unik di sini itu ada layanan meramal nasib atau layanan nujum. Itu betul itu. Nah, bagi Anda yang ingin tahu, nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, itu mereka itu keluar dari area lokasi ngeramal nasib itu. Nah. Wisata dari mana Mbak ini Mbak? Dari mana Mbak ini Mbak? Surabaya. Bojonegoro juga. Bojonegoro mana Pak? Bojonegoronya Sumberjo. Suami saya Kanor. Kanor? Ya. Ikut ke sini juga? Enggak. Oh enggak. Oh, ini saya YouTuber kok Mbak. Oh iya. Jadi boleh ya ngobrol-ngobrol Mbak ya? Boleh ya Mbak ya? Iya. Oke, dari Surabaya jam berapa Mbak itu Mbak? Semalam sih.
Semalam di ya? rumah temen. Oh, saya juga semalam. Iya. Terus ini tadi maaf, jenengan sudah ke itu, ke makam gitu? Sudah. Sekedar berwisata ada atau mungkin ada keperluan yang kaitannya dengan Sekedar spiritual? berwisata, cuman itu tadi coba nyari Apa itu? itu Dewan Daru. Oh, jatuhnya buah Dewon Daru. Tadi nemunya cuma daunnya sih. Daunnya. 7 lembar. 7 lembar kejatuhan gitu ya, Mbak ya? Iya. Oh, enggak ke itu. Ciamsi, enggak ke situ. Ciamsi itu Ciamsi itu ke tempat yang katakanlah bisa dikatakan layanan meramal nasib gitu. enggak Enggak ya? Iya. Maaf kalau kita tanya dari segi agama apa Islam ya, Mbak ya? Islam. Oh iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Nah, ini adalah wisatawan dari Surabaya. Nah, selain di sini ada layanan peramal nasib, juga ada sebuah pohon namanya pohon Dewon Daru. Di bawah pohon Dewon Daru itu biasanya kalau siang begini atau kalangan para wisatawan itu banyak yang duduk-duduk berharap untuk kejatuhan semacam kejatuhan buah Dewan Daru. Kejatuhan buahnya gitu ya. Bagi mereka yang kejatuhan buahnya itu diyakini nanti akan mendapat keberuntungan. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang di sini itu banyak sekali keyakinan-keyakinan yang unik ya. Oke, dilanjut. Terus di sini itu yang saya ceritakan tadi itu ada yang namanya apa itu ya? Ciamsi, meramal nasib. Yang saya ceritakan meramal nasib itu tadi adalah ini di depan saya ini. Di situ kita mengasih sesuatu seikhlasnya. Terus di sini ada semacam kelenteng. Punika kelenteng ya, Pak nggih? Oh, nggih. Nah, dalam Oh, Dewi Kuan In itu di sini nggih, Pak nggih. Niki Dewi Kuan In niku nama kelentengnya apa, Pak? Ya Kuan Im toh. Kelentengnya. Oh. Dikong namanya Kuan Im. Oh. Ya, ini untuk Konghucu ya, Pak ya. Nah, ini adalah kelenteng Dewi Kuan In. Kita pernah mendengar kata-kata Dewi Kuan In dari apa itu namanya ya? Film Sun Gokong. Nah, terus untuk Ciamsi peramal nasib tadi ini di depan ini. Nah, seperti apakah proses dan caranya saya juga tidak tahu. Karena bagi agama saya itu tidak diperbolehkan mengundi nasib ya. Untuk kalangan para penganutnya mungkin bisalah. Nah, jadi ini selanjutnya kita menuju ke mengarah ke dekat makam. Di sini masih ada gapura yang merupakan gapura terakhir dan sepertinya saat ini sudah dibuka itu ya. Nah, tetapi untuk gapura yang ada di sini itu sudah tidak ada lagi pengemis atau peminta-minta. Jadi mereka yang di sini itu sudah tidak seperti tadi. Dan pada kali ini saya pun sengaja memang tidak masuk. Tentunya kalau gambar atau suasana makam itu banyak orang sudah tahu di video-video sebelah. Baiklah, sekarang kita balik kanan. Jadi kali ini kita menjelaskan apa yang ada di sini.
Nah, ini Anda screenshot atau Anda lihat loket pendaftaran keselamatan dan nadar. Dalam boten napa direkam keluar rekame wes mari masker mana Mas Selopuro. Oh, arep keraton. Keraton betul kembang pindah, Mas. Kembang itu Mas mriki lali mangis. Iya. Apa dia bukan wisatawan tuh ya? Iya, duduknya nih. Jadi ini lah tahu kembang yang pakai kacamata lagi. Mas, ya sekarang Mas. Konten ada yang keliatan sedikit penginapan bisa nggak kita bayar loh Mas dia kan kembang bayar kok nah iya nggak kita bayar karena bayar bayar nek tetek mboten bayar apa sampe mek tumbas tak 5.000 nggih mboten lha kok kula tetep ten tugase terus lah iya disekaraken oh disekaraken sakit obat kan ngoten niku mboten bayar namun jenengan dipani wajib saya lah nggih mboten bayar sampeyan begini apa nggih lek bakul kembang kan bayar oleh kembangan nggih bayar Mas Pak bakul kembang bakulnya manis-manis bakul kembang Gunung Kawi kata gulone Pak panganane cewek niki lho kata gulone Pak lek manis oh kata gulone cowok yo ganteng gak selain ngono ya ibu-ibu sing bakul kembangnya manis-manis ya wongnya tenan ternyata tuwek tapi manis ya piye sampai Pak sing didol kembang sembang desa nggih sembang desa pol iki ayo monggo Bu monggo nggih sampun kula tetepaken mriku apa putri wonten niku kula buat kembangnya kan emang kula tetepaken butuhe namung gawe video konten
Pun matur suwun. Nggih. Dadi mungkin lek para pengunjung kan ya teng mriki enten kembang dadi ora usah nggo kembang omah. Oh nggih. Makane niku kula konten kersane mungkin mboten beto bakul kene. Kalau orang ini wong pengunjung pada nggo kembang omah teko kene kembange alun. Gak salepan kembange. Dia sampun nembe niku. Nggih menyani nggih wonten, nggih. Nyati mangi. Iki ibu nomor loro ya iki ya, nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 sing iki. Aku sing kedua godhong, Pak. Nah, ini adalah mama-mama cantik penjual kembang di Gunung Kawi. Mama muda cantik penjual bunga di Gunung Kawi nggih mriki nggih. Desa napa Bu mriki niki? Wonosari. Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kawi nggih. Nggih. Niki Mbah Juga, Mbah Imam Sujono. oh nggih. Niki kan Gunung Kawi niki terkenal saestu niki. Sak Nuswantara gak ana sing mboten kenal Gunung Kawi. Iki saestu niki. Nggih, panjenengan. Gunung Kawi. Terus niki Yang ngeten Mbah Juga, Mbah Imam Sujono. oh nggih. Terus teng mriki niku anu nggih. Tiang sadya napa-napa niku mboten kenging sak karepe dhewe regane nggih. Maksud selalu dipantau oleh pengelola ngoten nggih. Pengelola yayasan. Oh, pengelola. Semua juga dipantau sama pengelola yayasan. Ada Jadi- itu ada. Jadi jangan khawatir kalau di-drill atau digenjot harga kan enggak mungkin nggih. Sama Nggih. aja semuanya Pak, dari sana Sama. sampai ke sana semua sama aja. Sama harganya itu standar Ya, nggih. kan sudah ada itu. Kalau menyan yang besar 20.000, yang kecil Iya. 5.000, yang Ada lagi umumnya. itu ada yang 10 gitu. Bunganya juga 5.000, yang besar itu 10.000. Ada yang juga ini Ada yang besar. 50.000 Merah kuning itu apa? Merah kuning itu Kantong, kantongan. kantong. Kembang itu dari atas kembang layong sama menyan. Yang merah keselamatan. Yang Iki mau kula tingali kok ada keunikan tersendiri nggih. Apa pakai kebaya? Iya. Iya. Setiap hari Minggu, Jumat manis sama hari besar yang lainnya ya. Oh, itu juga Kebaya. Heeh. Dari sini. Iya. Oh, jadi penjual bunga pun dari segi cara berbusana itu juga Iya. tidak boleh sendirinya gitu ya. Iya, semua sampai sana. hari sampai Minggu penjual makanan. tanggal merah, malam Jumat legi gitu pakai banyak. Hari Minggu tanggal merah Jumat lagi pakai kebaya. Tapi kalau hari-hari biasa Ya pakai baju biasa. biasa. Oh. Kecuali kalau nanti seandainya ada tamu dari Malang atau dari Jakarta pakai kebaya. Pakai kebaya gitu ya. Nah, uniknya di Gunung Kawi itu seperti ini ya. Iya. Kalau di tempat wisata lain mungkin jangankan pakai kebaya. Biasanya itu soalnya cekak mepet sempat gitu Bu. Di tempat wisata lain jadi itu pun kuwetat terus itu ya kan. Ya, kalau di sini kan Kalau ya, di sini berbusana pun soalnya kan sudah ada ketentuannya ya. Oh, gitu. Jadi Oke. kembang sama menyan itu enggak ada paksaan, kan Iya, sendiri-sendiri sendiri. tujuannya. Oh gitu. Ini kan kita menceritakan tempat wisata lain tapi tidak usah kita sebutkan. Itu ada itu pakai sweksi pakai apa ya? Pokoknya nggak pakai kebaya lah pokoknya. Ininya ketok gitu. Udah gitu ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Ini menyebar ke internasional nih videonya nih, nanti ya. Ini tadi bedak yang kedua, ini bedak yang pertama. Ini Mbak cantik sekali nih Mbak ini. Ya, jadi macam begini. jangan nanti keceplosan. Monggo monggo. Simak dan ikuti terus tentang Gunung Kawi di channel ini. Anda benar-benar akan tahu yang sebenarnya dan konten video YouTube ini bersambung. Tentunya dan yang pasti tentang Gunung Kawi ada sisi lain atau sisi gelap yang hanya dibahas empat mata antara pengunjung atau peziarah dan juru kunci saja. Mungkin itulah yang disebut dengan pesugihan.
Nah, mengenai video tersebut simak selengkapnya. Untuk konten yang selanjutnya, jangan lupa dijempol video ini, tinggalkan komentar bagaimanakah menurut Anda. Dalam konten video yang ini kita hanya menceritakan atau menampilkan suasananya saja. Untuk konten yang selanjutnya tentunya lebih mendalam dan kami berinvestigasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.